Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari BK02. saya Merliana Wulan NPM 63 sebagai konselor. Saya Rum Hairunisa NPM 46 sebagai konseling. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas apa? Kita akan menampilkan video yang membahas tentang kasus masalah keluarga yang menyebabkan gangguan kesehatan mental yang berujung menyakiti diri sendiri. Lalu, teknik perubahan perilakunya, kita menggunakan teknik behavior pada metode pengolahan diri sendiri. nah untuk maladaptifnya sendiri, kita menggunakan media menggambar dan melukis supaya konseling tidak ke-distract dari lingkungannya dan menjauhi dari menyakiti diri sendiri itu. Nah, kami mengambil kasus ini karena kasus ini dinilai sangat ramai ya di khalayak, apalagi di remaja atau dewasa sekarang, karena banyak dewasa yang sedang mencari jati dirinya sehingga mereka kadang mengalami insecure, dan ini juga perlu penanganan lebih lanjut terkait kasus ini. Begitu. Sekian dari kami, simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Dengan Oke, duduk dulu. Oke, kamu gimana kabarnya? kurang baik, Bu. Oke, terima kasih ya kamu sudah memberanikan diri untuk datang di sesi konseling kali ini. Nah, sebelumnya kamu udah pernah di sini apa baru sekali konseling? Baru sekali ini sih, Bu. Oke, kalau gitu saya jelaskan dulu sistematikanya seperti apa. Jadi nanti kita diberikan waktu sekitar 60 menit, yang dimana kita bisa konsultasi, kamu bisa ngomong sama saya panjang lebar semuanya, apapun bisa kamu utarakan ke saya, masalah kamu atau apapun itu. Nah, nantinya kamu tidak perlu khawatir bahwasanya semua obrolan kita kali ini hanya kita yang simpan, saya dan kamu, tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan ini. Dan ini akan saya rahasiakan dari siapapun, begitu, oke? Kamu ada masalah apa? Sebenarnya saya ada beberapa masalah sih, Bu. Seperti dibanding-bandingin sama kakak, terus ada masalah belajar juga, terus sama kesehatan mental saya seperti menyakiti diri sendiri. Oh, banyak sekali ya masalahnya, ada beberapa masalah. Namun sayangnya untuk sesi konseling hari ini tidak bisa kita memaparkan semua masalah itu. Paling kita hanya bisa menyinggung sedikit, karena kalau misalnya kita hari ini membahas semuanya, waktunya tidak akan cukup. Kamu mau dibahas lebih lanjut yang mana terlebih dahulu, yang kamu merasa, oh ini masalahnya berat banget, Bu, jadi saya mau masalah ini dulu buat diselesaikan. Masalah apa ya? Ini itu aja sih, dibanding-banding sama kakak dulu. Oke, nak bisa lebih keras ya nanti suaranya, soalnya ibu kurang mendengarkan. Iya. Nah, kamu kalau merasa dibanding-bandingin begitu, siapa yang membanding-bandingkan? Sama ibu sendiri sih, kayak kamu tuh nggak kayak kamu tuh bisa nggak sih kayak lebih sukses dari kakak kamu gitu. Kakak kamu itu kelas berapa? Udah kerja sih, Bu. Kalau kamu sendiri? Mahasiswi semester 4. Oke, lalu kata-kata apa yang biasanya mama keluarkan di kamu? Kayak kamu tuh nggak pernah dapet nilai yang bagus di sekolah, nggak pernah nggak pernah dapet peringkat 1 di sekolah gitu. Kamu bisa ceritakan kronologinya lebih dalam seperti apa? Dalam hal membandingkan seperti apa yang kamu rasakan? Kayak gimana sih? Kayak gimana? Mungkin kamu, apakah itu ngomongnya secara langsung atau itu di antara kakak kamu tuh nggak ada, jadi kamu ngomongnya hanya berdua atau di depan kakakmu langsung atau bagaimana?
juga sih Bu, kayak aku sama ibu itu disindir kalau gimana ya, kalau kakak dapat nilai yang bagus tuh ibu tuh langsung giniin aku kayak kamu tuh nggak pernah kayak orang kamu dapat nilai 100, dapat ranking 1 gitu. Oke. Gini, kamu pasti, saya paham banget ya perasaan kamu. Kamu pasti tuh ngerasa kayak sedih, kecewa, khawatir, terus kayak merasa dibanding-bandingkan atau apa. Itu apakah merupakan faktor juga yang bikin kamu menyakiti diri sendiri? Itu iya sih salah satu faktor saya. Bentuk menyakiti seperti apa? Kayak menyakiti tangan pakai pisau atau silet, terus mencakar gitu sih. Itu aja? Iya. Itu bahaya banget loh Mbak, ketika kamu mensilati tangan. Boleh saya lihat tangan kamu? Ya seperti ini ya contohnya ya. Iya. Nah itu bahaya banget tuh Mbak, kalau itu masuk ke dalam itu bisa memberikan infeksi yang mendalam, dan itu mengakibatkan bisa terjadi kematian juga. Itu sangat bahaya sekali. Jadi tolong jangan seperti itu Mbak. Tapi itu sih yang saya pengen. Nah, ketika kamu lagi ada di posisi yang seperti ini, kamu tidak boleh putus asa, kamu harus tetap semangat. Kamu tidak boleh merasa bahwa tidak ada yang sayang sama kamu karena membanding-bandingkan. Mungkin saja Kak, kamu bisa di karir yang seperti itu, tapi kamu juga bisa di dimensi lain, kamu bisa punya kelebihan lain. Lalu setelah saya meneliti siklus konseling kamu tadi, itu ada beberapa pemicu, ada perasaan, dan itu ya menyakiti kamu seperti apa ya. Contohnya pemicu itu seperti omongan dari orang tua kamu yang bikin kamu sakit hati, betul? Iya. Lalu perasaan kamu menjadi sedih, merasa kayak tidak dihargai begitu. Iya, merasa nggak berguna. Yang merasa tidak berguna. Lalu tindakan kamu atas akibatnya itu menyakiti diri sendiri begitu. Oke. Lalu sekarang kita mencoba mengganti itu semua dengan beberapa opsi lain daripada menyakiti diri, seperti kamu bisa menyobek-nyobek kertas untuk mengapresiasikan diri kamu itu seperti apa. Lalu kamu juga bisa berteriak di tempat di ruangan yang sepi. Boleh sih saya coba nanti berteriak dulu. Iya, berteriak. Kamu bisa berteriak di tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Atau kan sekarang itu banyak banget ya Mbak ya, tempat yang memang dikhususkan untuk orang yang seperti itu. Kamu bisa ke tempat yang seperti itu. Mbak pernah lihat TikTok ada suatu tempat yang memang itu kayak ada benda yang itu dipecahkan. Iya. Nah itu banyak sekali, itu juga bentuk dalam mengeluarkan emosinya dia seperti itu. Iya. Itu juga bisa dicoba kan. Itu lebih baik ya daripada menyakiti diri sendiri. Mahal sedikit nggak apa-apa Mbak. Lalu kamu nah kamu bisa datang ke tempat seperti itu, atau kamu bisa berteriak, atau mungkin kamu punya teman bisa ceritakan ke teman. Punya sih, tapi saya orangnya jangan berguna. Oh, kamu nggak mau orang lain tahu masalah kamu, jadi Iya. kamu menyimpannya sendiri. Iya. Kenapa? Kamu punya trust issue atau bagaimana dengan teman? Kadang tuh temen kayak menjadi kayak lebih berat masalah aku gimana, masalah kamu kan udah banget kayak gitu. Oh, artinya tidak memvalidasi perasaan kamu, tapi justru menyudutkan kamu begitu Iya. ya? Oke. Karena kamu tadi kita sudah menemukan cara lain daripada tidak menyakiti diri, yaitu dengan berteriak atau mungkin datang ke tempat menyalurkan emosi seperti itu. Lalu sekarang kita coba perubahan yang lebih positif lagi ya. Tadi sudah seperti itu.
kamu bisa hanya kayaknya bayar 65 atau berapa, tapi kamu bisa plong gitu loh Mbak, loss. Iya. Ya gitu. Nah nanti kamu juga bisa berteriak di tempat yang sepi seperti itu. Oke, karena kita sudah menemukan solusi atas itu, sekarang ibu tanya, kamu punya hobi? Punya aku seperti menggambar, melukis, sama nonton film. Nah, kamu kan punya hobi, itu hobinya bagus banget loh. Hobi menggambar dan melukis itu bagus banget. Kamu kan ketika menggambar, melukis itu bisa mengekspresikan diri kamu, dan itu juga bisa menjadi karya yang luar biasa. Tapi kadang saya merasa gambaran saya itu jelek itu sih. Iya. Jadi nggak aku terusin. Oke, nggak apa-apa sih Mbak kalau misalnya merasa gambarnya jelek atau seperti apa, tapi kan itu pandangan kamu. Kamu bisa melihat sudut pandang orang lain, karena yang kamu rasa kurang belum tentu buat orang lain kurang. Bisa jadi itu keajaiban, wah kok bagus banget, dan kamu tidak perlu merasa oh ini tidak sempurna Bu, tidak apa, tidak ini. Kamu tidak perlu merasa harus sempurna atau apa, karena kan kamu itu gambar buat ekspresikan diri kamu sendiri, dan itu juga bentuk penyaluran emosi kamu. Oke, sekarang ibu minta kamu buat gambar ya. Sebentar, ibu ambil mic-nya bentar ya. Iya. Mbak, ini kan ibu bawa pensel warna sama buku. Kamu bisa menggambar, kamu butuh bolpen nggak buat gambar sketsanya? Oke, kalau gitu kamu bisa gambar di sini, terserah kamu, bebas apa yang sedang kamu rasakan, yang nantinya ibu akan menyimpulkan dari hasil gambaran kamu. Apapun kamu bisa gambar. Sekarang itu. Iya. Bentuk dari ekspresi kamu ya. Cantik sekali itu nak. Makasih Bu. Kamu punya bakat ini sudah lama ya? Udah dari TK. Oh, bagus itu kalau dikembangkan bisa menjadi ladang bisnis ya. Iya. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Jelek. Kalau kamu insecure sama gambaran kamu. Iya. Udah. Oke, boleh ibu ambil? Ini Bu. Iya, terima kasih. Ini kalau ibu lihat ini kupu-kupu. Iya. Kenapa kamu pilih gambar kupu-kupu? Saya tuh punya impian, tapi gara-gara ibu ngomong seperti itu kayak ya udah nggak jadi untuk mengejar impian saya lagi. Padahal filosofi dari kupu-kupu itu bagus banget loh. Kupu-kupu itu kan dari ulat, dari yang menjijikan, dari bulu-bulunya itu bahkan bisa jadi sarang penyakit kan. Nah, ketika dia berubah menjadi kepompong, dan itu kan membutuhkan waktu lama. Kamu tahu sekitar berapa? Seminggu. Lebih. Apa itu? Iya, Oh iya. lebih. Bahkan sampai 14 harian. Jadi 2 minggu. Iya. Dan itu pun belum tentu jadi. Artinya dalam 14 hari itu masih perlu pembuahan dan belum tentu jadi. Seperti layaknya manusia. Manusia dikasih waktu beberapa hari, dikasih waktu beberapa bulan, beberapa tahun, belum tentu mereka jadi sukses kan. Iya. Pasti ada proses tahap tiap tahapnya. Oke, kamu tahu kalau pas jadi kepompong itu banyak sekali rintangannya?
disentil sama anak-anak kadang buat mainan, udah nggak jadi kupu-kupu lagi, otomatis udah beda lagi kan. Yang anu kan berarti dari ulat lagi kan. Iya. Nah itu bahaya kan. Mbak boleh fokus? Iya. Banyak sekali rintangannya yang perlu dihadapi, jadi kamu tidak perlu nangis, nggak perlu sedih, kamu tidak boleh kecewa dengan dirimu sendiri, merasa kayak aduh aku gagal, aku belum bisa jadi seperti kakakku. Apalagi ketika ibu kamu membandingkan, itu tidak boleh terjadi, itu tidak boleh merusak mental kamu sendiri, karena kupu-kupu pun juga perlu proses dan itu lama banget. Dan tidak dipungkiri manusia juga begitu, semuanya akan sama, semuanya butuh tahap per tahap. Iya. Sampai akhirnya pada titik dimana dia sukses dan dibanggakan. Kalau kamu sendiri, kamu ada sesuatu yang kamu banggakan yang orang lain itu tidak bisa membandingkan karena kamu itu keren di situ? Kata teman aku sih, saya Kenapa? kata teman aku sih orangnya menjadi pendengar yang baik. Oh jadi kamu suka mendengarkan cerita-cerita Iya. teman kamu ya? Oke, itu juga bagus banget loh. Jarang sekali orang yang punya empati terhadap orang lain. Biasanya kalau ada orang yang cerita kadang dihakimi kan, karena kamu masih mending mbak daripada aku gitu, itu kan. Iya. Nah, kalau dengan kamu jadi pendengar yang baik, itu sudah sangat baik dan itu sudah keren. Lalu, nggak semuanya memiliki empati yang sama seperti kamu. Kadang beberapa orang justru malah menghakimi, justru malah kayak gitu, dan akhirnya memojokkan seperti itu. Itu unik. Kamu harusnya bangga atas kemampuan kamu seperti itu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Tidak apa-apa mbak, ketika orang itu lagi di bawah itu tidak masalah. Nanti bagaimana kita berlatih lagi untuk menjadi yang versi terbaik diri kamu. Penting kamu tidak menyakiti diri kamu sendiri. Nah, kamu lihat ini bahaya banget loh. Ini sangat bahaya banget itu ya. Kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik pada versi terbaik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah sih Bu. Nanti saya coba akan mencoba saran Ibu tadi. Oke, mbak boleh lihat saya. Iya. Mungkin nanti saya akan coba saran Ibu. Oke, kita bersama-sama ya, kamu tidak sendiri dan kamu tidak boleh merasa sendiri. Pokoknya saya tunggu kamu di sesi konseling selanjutnya. Kamu jangan pernah merasa putus asa. Kita harus berubah, kita harus bangkit lagi. Kalau misalnya ada sesuatu, kamu bisa telepon saya, kamu bisa ngomong, Bu, saya mau konseling, boleh. Oke? Iya, baik Bu. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Kita nanti sama-sama ya hadapin ini ya. Iya. Kita kuat ya. Oke, hati-hati. Terima kasih ya Bu. Iya.